King membawa Reksa keluar menuju lift. Reksa masih sadar dan melihat wajah King. Tak ada pembicaraan di antara mereka. Dan King hanya melihat ke arah mata biru Reksa sampai pintu lift terbuka ketika mereka sudah berada di lantai lobi. Security tampak berlari menghampiri King karena melihat bahu Reksa yang berdarah. "Ada apa, Tuan?" tanya security itu. Ada penyusup masuk ke kamarnya. "Tangkap dia dan bawa ke kantor polisi," jawab King dan tetap berjalan. Reksa tak mengatakan apapun dan kini bahunya terasa sakit. Beberapa hari ini, Reksa benar-benar ditimpa kesialan bertubi-tubi. Lalu King mendudukkan Reksa ke kursi mobilnya. Tak lama kemudian, King mengendarai mobilnya menuju rumah sakit terdekat. "Sejak bertemu denganmu nasibku sial sekali. Apakah aku harus menjauhimu?" ucap Reksa akhirnya. "Mungkin kau punya pengaruh buruk padaku jadi Tuhan memberimu balasan sekarang," sahut King yang membuat Reksa tertawa pelan. "Kau masih bisa tertawa di saat bahumu terluka," ucap King lagi. Reksa menyandarkan kepalanya dan melihat ke arah luar jendela. Hidup terkadang terasa tak adil. Apapun yang kulakukan tak pernah berdampak baik padaku. Tapi bodohnya, aku tetap melakukannya," sahut Reksa tanpa melihat King. "Akan adil jika kau mendapat bayaran dan hasil yang setimpal," kata King seakan menyindir Reksa. Reksa hanya diam saja tak menjawab. Rencananya benar-benar berantakan dengan drama kesialan yang bertubi-tubi menimpanya. Sesampainya di rumah sakit, Reksa berjalan sendiri menuju ruang emergency tanpa menunggu King yang masih belum turun dari mobil. King turun dari mobilnya dan menyusul Reksa masuk ke dalam ruangan itu. Reksa langsung ditangani oleh beberapa perawat dan dokter. "Apa? Dijahit?" teriak Reksa dan King melihat ke arahnya karena Reksa kemarin mengatakan bahwa dia takut disuntik dan sekarang malah lukanya harus dijahit. "Ya, lukanya cukup dalam dan ini hanya 5 cm saja jadi hanya sebentar saja prosesnya," ucap dokter. King tiba-tiba memegang tangan Reksa. "Ada aku di sini, tenanglah," kata King. "Kau pikir dengan kau berada di sini aku akan tenang?" "Aku tetap takut dengan jarum, King," sahut Reksa panik. "Kau bukan anak kecil. Dipukul dan terkena pisau saja kau kuat, masa dengan jarum kau tak berani? Itu tak masuk akal kan?" tanya King. "Itu berbeda, King," jawab Reksa. Lalu King melihat ke arah dokter. "Lakukan apa yang harus kalian lakukan," ucap King dan dokter serta perawat mulai membersihkan luka Reksa. "Hei! Apa yang kalian lakukan? Aku belum menyetujui hal ini," bentak Reksa memberontak dan menyingkirkan tangannya. "Lakukanlah." King mengapit tangan Reksa dan memeluk tubuhnya erat agar Reksa tak bergerak. "King, apa yang kau lakukan?" "Aku sedang tak bercanda. Aku benar-benar takut dengan benda itu," bentak Reksa keras di telinga Reksa. King tak menyahut dan memberi tanda pada sang dokter untuk tetap menyuntik biusnya dan menjahit bahu Reksa yang sobek. Dua perawat tampak memegangi kaki Reksa agar tak banyak bergerak. Reksa hanya bisa diam ketika semua tubuhnya dibekap oleh King dan beberapa perawat. Air matanya keluar tanpa suara ketika jarum itu terasa menusuk bahunya. Dia seakan teringat ketika sang ayah menyuntikkan narkoba ke tubuh ibunya berkali-kali hingga akhirnya ibunya tak bernyawa. Reksa menyaksikan hal itu dengan mata kepalanya sendiri ketika umurnya menginjak 10 tahun. Dia begitu trauma dengan jarum suntik sejak saat itu dan bahkan takut pada ayahnya sendiri. Ayahnya sendirilah yang membunuh ibunya dengan membuatnya overdosis obat terlarang. Dan dia hanya bisa diam ketika sang ayah menyuruhnya untuk tak mengatakan hal itu pada siapapun. Setelah kematian ibunya, sang ayah menguasai harta ibu Reksa bersama dengan keluarga besarnya.
Hingga semua harta Ibu Reksa beralih nama menjadi nama sang ayah. Beberapa tahun kemudian, sang ayah meninggal dan harta peninggalannya yang notabene dicuri dari istrinya dulu, akhirnya diambil alih oleh neneknya yang tak lain adalah ibu dari ayahnya. Karena belum membuat wasiat, akhirnya otomatis harta itu jatuh ke tangan Reksa dan membuat keluarga besar ayahnya tak terima karena mereka ikut bekerja di dalam perusahaan itu dan mengklaim bahwa mereka punya andil dalam mengembangkan perusahaan itu. Reksa pergi dari rumah ketika sang nenek memaksanya untuk menandatangani berkas penyerahan kekayaan padanya. Reksa hanya disisakan sebuah mansion peninggalan ibunya. Reksa tak bisa mengambil hartanya sendiri karena kekuasaan mereka terlalu kuat dan Reksa bukanlah apa-apa kala itu. Wanita cantik itu keluar dari rumah ketika masih terbilang remaja dan tak pernah sekalipun kembali ke rumah sang nenek yang sebenarnya adalah rumahnya. Keluarga besar ayahnya masih sering meneror Reksa untuk bisa menyerahkan semua hak perusahaannya pada sang nenek, tetapi Reksa selalu berpindah-pindah kota bahkan negara hingga tak terlacak oleh sang nenek. Itulah sebabnya Reksa selalu berdandan dengan make up tebal dan bahkan sangat terlihat berbeda jika dia tak menggunakan make up. Begitupun ketika wajahnya terpampang di majalah-majalah dewasa. Wajahnya hampir tak dikenali karena diedit oleh fotografer sesuai permintaan Reksa. Reksa juga menggunakan nama samaran untuk pekerjaannya jika mengharuskan namanya dipajang di sebuah banner iklan atau majalah. Tetapi entah bagaimana caranya tadi pagi Marlowe bisa menemukan keberadaannya itu. Padahal mereka dipisahkan oleh jarak ribuan mil jauhnya. Tanpa terasa setengah jam proses pengobatan di bahu Reksa selesai dan Reksa masih terbujur kaku di atas ranjang. Dia hanya melihat ke arah langit-langit ruangan itu. King melihat wajah Reksa dan mengusap air matanya yang ada di sekitar pipi dan ujung matanya. Sudah selesai. Tak sakit, bukan? Ucap King dan Reksa melihat ke arah King. Reksa tak menjawab apapun lalu melihat ke arah dokter. Kau bisa langsung pulang, Nona, kata dokter. Baiklah, sahut King tanpa melihat ke arah Reksa. Setelah mengurus biayanya, King mengantarkan Reksa kembali pulang. Reksa tak menggunakan alas kaki dan King menggendongnya menuju mobil. Kau memiliki tempat tinggal lain? Kurasa di sana tak aman untukmu, ucap King. Tidak, jawab Reksa berbohong. Kau mau tinggal di mansionku? Tanya King. Reksa melihat ke arah King. Ada apa dengan pria ini? Apa dia mengetahui rencanaku dan Simone? Batin Reksa. Kau tak mau. Baiklah, aku tak memaksamu, ucap King ketika Reksa tak kunjung menjawab pertanyaannya. Aku mau, jawab Reksa akhirnya. Whatever jika dia tahu rencanaku. Baiklah, kita lihat siapa yang akan menang, Tuan, batin Reksa sembari melihat ke arah King. King tampak tersenyum miring karena dia ingin lebih dekat dengan sang musuh, karena itu cara yang lebih baik daripada mengawasinya dari jauh. Simone pun tak bisa menembus pergerakannya dari mansionnya. Reksa turun dari mobil King dan masuk ke dalam mansionnya. Dia melihat mansion megah itu dan mengedarkan pandangannya ke area halaman depan mansion. Ayo masuk, ucap King dan menggandeng tangan Reksa ke dalam mansion. Mengapa kau mau membantuku, King? Tanya Reksa ketika mereka sudah masuk ke dalam mansion. Karena kau cantik, jawab King random. Reksa tertawa pelan. Terima kasih. Itu artinya kau tertarik padaku, ucap Reksa. King mengangguk. Tak ada pria yang tak tertarik padamu, sahut King dan mengantarkan Reksa ke kamar tamu. Ini kamarmu, kata King. Aku tak punya baju ganti, ucap Reksa. Ada baju wanita di lemari itu. Itu baju-baju milik kakakku, jawab King. Baiklah, terima kasih. Aku akan mengganti bajuku dulu,
ucap Reksa dan itu kode untuk menyuruh King keluar dari kamar. King tersenyum dan keluar dari kamar itu. Reksa langsung membuka bajunya dan menuju kamar mandi. Dia melihat bahunya yang terluka dari cermin besar yang ada di depannya. King benar-benar membuat hidupku sial. Mengapa hidupku tak pernah mulus? Huff, gumam Reksa. Lalu wanita itu mulai membersihkan darah yang menempel di sekitar bahunya. Tangannya yang terkena kopi panas kemarin pun sudah berangsur sembuh dengan cepat. Setelah cukup lama berada di kamar mandi, Reksa pun keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuknya saja. Rambutnya digelung ke atas tetapi terlihat sangat tak rapi karena dia bahunya sakit dan tak bisa mengikatnya dengan benar. Reksa mengambil ponselnya dan melihat pesan dari Ronald. Kemudian Reksa menelepon Ronald. "Ada apa?" tanya Reksa. "Kau di mana?" Simone mengamuk karena tak menemukanku dimanapun. "Dia berpikir kau kabur," sahut Ronald. "Aku di Mansion King." "Katakan hal itu padanya," ucap Reksa. "Tapi Simone ingin kau membawanya ke Hotel The Draper," kata Ronald. "Nanti akan kuusahakan. Aku sedang tak sehat." "Aku meminta perpanjangan waktu," jawab Reksa. "Kau sakit?" "Ada apa Reksa?" tanya Ronald. "Marlowe menyerangku dan King menyelamatkanku," jawab Reksa. "Oh my god. Lalu bagaimana sekarang keadaanku?" tanya Ronald. "Aku baik-baik saja dan lukaku tak seberapa parah. Tapi setidaknya, King menampungku di mansionnya karena kejadian itu," ucap Reksa. "Syukurlah. Aku akan mengatakan pesanmu pada Simone," kata Ronald. "Thank you, Ronald. Katakan pada Leila jangan mencariku dulu. Aku tak ingin dia terlibat dalam masalahku. Jaga dia," ucap Reksa. "Ya, tentu saja aku akan menjaganya. Berhati-hatilah, Reksa. Yang kau hadapi bukan orang sembarangan," kata Ronald. "Aku tahu itu dan sepertinya dia sudah tahu rencana Simone," ucap Reksa. "Aku sudah bisa menebak hal itu. Tapi dia tak akan mencari tahu tentangmu karena fokusnya hanya pada Simone," kata Ronald. "Aku akan bermain playing victim. Tenanglah. Simone yang akan disalahkan di sini jika rencana kita ketahuan," ucap Reksa. "Semoga semua lancar dan tak ada insiden yang terjadi padamu lagi," kata Ronald. "Thank you, bye," sahut Reksa dan menutup sambungan teleponnya. Lalu Reksa merebahkan dirinya di atas ranjang karena merasa tubuh dan pikirannya lelah. Kedatangan Marlowe benar-benar mengacaukan semuanya dan dia harus mengubah kembali rencana yang sudah disusunnya meskipun tinggal di Mansion King justru akan mempermudah semuanya. Tatapan mata Reksa terpaku dan tampak termenung. Dia menarik selimut tebalnya kemudian menutup tubuhnya dengan selimut itu. Reksa membuka handuknya yang sedikit basah dan melemparkannya ke atas lantai. "Aku lelah sebenarnya. Aku hanya ingin hidup tenang. Itu saja yang kuinginkan," gumamnya berbisik. Tapi entah mengapa dia tak bisa melupakan perlakuan jahat keluarga besar ayahnya pada dirinya dan ibunya dulu. Tak lama kemudian, Reksa pun menutup matanya dan tidur dengan nyenyak karena kelelahan. "Jadi itukah rencana Simone? Kurang ajar sekali dia. Dia berani mengincar yayasan milik nenek juga?" ucap King pada seseorang di seberang teleponnya. "Ya, Tuan. Dia ingin menghancurkan image keluarga Robert dan Romanov melalui Anda dengan menggunakan model itu," jawab anak buah King. "Bagaimana dengan wanita itu? Apakah track recordnya tak mencurigakan?" tanya King. "Tidak, Tuan. Tak ada yang mencurigakan dari wanita itu. Dia murni sebagai model dan sudah menjalani profesinya selama bertahun-tahun. Dia tak pernah membuat masalah apapun dan tak ada catatan kriminal sama sekali," jawab pria itu.
Terima kasih, kerjamu cukup bagus. Tetap awasi pergerakan Simone, ucap King dan kemudian menutup sambungan teleponnya. Lalu King langsung menuju ke walk-in closet untuk mengganti bajunya dengan kaos biasa. Dia memutuskan untuk tak pergi ke perusahaan hari ini karena akan menemani sekaligus mengawasi Reksa di mansionnya. Setelah mengganti bajunya, King menuju kamar Reksa dan langsung membuka pintunya tanpa mengetuknya terlebih dulu. Tak perlu bersopan santun untuk menghadapi seorang musuh, kan? Gumam King berbisik. Dia melihat ke area kamar dan Reksa tampak tertidur pulas di ranjang. King menghampirinya dan melihat posisi tidur Reksa yang cukup menantang. Dia sengaja melakukan hal ini? Batin King. King tahu bahwa Reksa pasti tak memakai apapun di balik selimut itu karena dia melihat handuknya tergeletak di atas lantai. Paha Reksa hampir semuanya terlihat dan separuh dadanya menyembul dari balik selimut. Jika Reksa bergerak sedikit saja, dipastikan dada Reksa pasti akan terbuka dan terlihat. Entah mengapa King justru membenarkan letak selimut Reksa dan menutupi semua tubuhnya agar tak terlihat. Reksa yang menyadari hal itu langsung membuka matanya dan melihat King di atas tubuhnya. Ada apa? Tanya Reksa dengan suara serak yang justru terdengar seksi. Aku membenarkan letak selimutnya, jawab King dan kembali berdiri. Tak perlu, aku tak terlalu suka memakai selimut sebenarnya. Tapi karena aku tak memakai apapun, jadi aku terpaksa memakainya, goda Reksa. King menyunggingkan senyum miringnya. Kau dibayar berapa untuk menggodaku? Tanya King. Reksa tertawa pelan dan kemudian bersandar duduk di sandaran ranjang dengan mengangkat selimutnya sampai batas dada. Kau sudah tahu? Baiklah, bayar aku lebih besar lagi agar aku bisa mengatakan informasi yang lebih lengkap padamu, ucap Reksa menantang. Kau sangat pintar berbisnis rupanya, sahut King. Aku suka uang dan akan melakukan apapun untuk mendapatkannya, ucap Reksa. Termasuk tidur denganku? Tanya King. Reksa mengangguk dan tersenyum. Kau pikir aku mudah tergoda pada wanita murahan semacam dirimu? Tanya King lagi. Kau pikir aku wanita murahan? Pernahkah kau berpikir mengapa Simone membayarku sangat besar untuk menjebakmu? Tanya Reksa. Kau seperti wanita murahan pada umumnya. Aku tak melihat kelebihan darimu sama sekali kecuali aset tubuhmu yang di atas standar. Simone membayar wanita yang tak profesional dengan bayaran yang terlalu fantastis. Kasihan sekali dia, ucap King meremehkan. Reksa meremas spray di bawahnya tetapi dia berusaha menutupi kekesalannya itu. Kau bisa pergi setelah lukamu sembuh. Aku sudah mengetahui semuanya. Aku sedang sangat baik karena aku melepaskanmu dengan baik-baik, ucap King dan berbalik pergi. Reksa melihat kepergian King dan cukup kesal dengan reaksi King yang sangat datar padanya. Dan King bahkan terlihat jijik padanya.